Selasa, 5 Mei 2026. Pasca tragedi penyiraman air keras yang mengguncang Manonjaya, fokus kini beralih pada perjuangan medis para korban. Sebanyak 4 korban hingga saat ini masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Keempat korban tersebut menempati ruang rawat inap Melati 4 untuk mendapatkan penanganan khusus dari tim dokter spesialis. Sementara itu, 2 korban lainnya, yakni Hendri dan Fadila Fatir, telah diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Keduanya hanya mengalami luka bakar ringan dengan luas area kurang dari 1%. Namun, bagi 4 rekan mereka lainnya, perjalanan menuju pemulihan masih sangat panjang. Tim medis di instalasi gawat darurat atau IGD bekerja ekstra sejak Senin malam untuk menstabilkan kondisi para korban yang datang secara bertahap. Kondisi keempat korban yang masih dirawat digambarkan cukup mengerikan oleh pihak rumah sakit. Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Dr. Soekarjo, Dr. Titie Purwaningsari, mengungkapkan keprihatinannya atas luka yang diderita para pasien. Cairan kimia yang disiramkan pelaku mengenai area-area vital yang sangat sensitif, mulai dari wajah, leher, hingga badan. Yang paling mengkhawatirkan adalah kerusakan pada jaringan lunak. Mata, bibir, dan mulut menjadi area yang paling terancam. Dr. Titie menjelaskan, ada risiko besar terjadinya kebutaan jika air keras mengenai mata dalam posisi terbuka. Selain itu, ada kekhawatiran cairan tersebut masuk ke dalam mulut dan tenggorokan saat korban berteriak kesakitan, yang dapat mengakibatkan infeksi fatal pada jaringan lidah hingga saluran pernapasan. Dari keempat pasien yang dirawat, yakni Abdul Holik Setiawan, Rizky, Muhammad Danda, dan Wina Agustina, kondisi Wina menjadi yang paling memprihatinkan. Sebagai satu-satunya korban perempuan dalam kelompok tersebut, Wina mengalami luka bakar di area wajah mencapai lebih dari 30%. Luka yang meluas ini menuntut tindakan medis yang sangat cepat dan presisi. Guna mencegah dampak jangka panjang dan infeksi yang lebih luas, keempat korban dijadwalkan menjalani tindakan sterilisasi bekas penyiraman. Prosedur ini tidak dilakukan di ruang rawat biasa, melainkan harus di kamar operasi dengan tindakan pembiusan total. Langkah ini diambil karena luka akibat cairan kimia tersebut masuk ke lapisan kulit yang dalam, sehingga membutuhkan pembersihan jaringan secara menyeluruh untuk meminimalisir cacat permanen. Di sisi lain, perkembangan hukum kasus ini bergerak cepat. Pelaku berinisial D, yang secara brutal menyiramkan air keras ke 9 pegawai konveksi di Kampung Gunajaya, telah berhasil diringkus oleh Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Penangkapan ini memberikan sedikit titik terang bagi keluarga korban yang menuntut keadilan atas tindakan tidak manusiawi tersebut. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam mengenai motif pelaku yang tega melakukan aksi tersebut di lingkungan kerja konveksi. Teror air keras ini menjadi catatan hitam kriminalitas di wilayah hukum Tasikmalaya. Kita semua berharap tim medis dapat bekerja maksimal untuk menyelamatkan fungsi panca indera para korban, sementara pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan brutalnya. Mari terus kawal kasus ini hingga tuntas. Kemarin itu laporan dari instalasi gawat darurat yang begitu dikonfirmasi, terus sekitar jam berapa waktu itu ya, ini ada datanya tuh lepas Isya kalau nggak salah tuh ya. Nah itu juga saya juga kalau masalah tuh dari sini enggak, tapi bertahap datang dua dulu, dua. Nah total yang datang ke RSUD Dr. Soekarjo itu ada 6 orang. Nah dari 6 orang itu informasi dari instalasi IGD pulang 2, lukanya ringan yaitu nggak sampai 1% lah luka hasil penyiraman air keras. Yang 4 itu dirawat di ruang rawat inap mulai tadi malam dan ada yang masuk ruang operasi 2 orang sekarang karena kondisinya luka bakarnya udah luas gitu, jadi muka, leher, badan. Nah terutama untuk muka ini kan ada jaringan yang lunak seperti mata, bibir, hidung. Nah itu butuh penanganan cepat yang tidak menimbulkan dampak selanjutnya gitu. Baik. Jadi memang kondisi saat ini pasien seperti apa? Sudah ada yang membaik, sudah ada yang pulang? Ada berapa mungkin? Yang pulang 2. Yang pulang ini dari sebentar yang atas pulang nama? ini yang Hendri dan Fadila Fatir yang rumahnya di Manonjaya keduanya. Nah yang dirawat itu adalah Abdul Holik Setiawan, kemudian Rizky, nah ini M Danda, kemudian Wina Agustina. Nah untuk yang perempuan ini agak lumayan parah karena yang kena dibuka ya. Berapa persen dok? Kalau sudah dirawat sampai 3 menit itu biasanya sudah di atas 30%. Oh, berarti yang terparah itu 4 orang ini mungkin ya dok ya? 4 orang ini. 2 dioperasi. 2 dioperasi. Atas nama?
atas nama yang ini yang sekarang masuk ke Oka, sebentar terakhir itu nggak tahu kok nanti 2 siang masuk lagi ya. Saya baru pagi ini, yang pagi ini baru ada 2. Terus nah ada 4-4-nya masuk tapi bukan dioperasi seperti ini loh. Jadi bukan dioperasi besar tapi disterilkan bekas. Nah, gitu. Cairan itu ya? Caranya dibersihkan luka, pembersihan luka. Berarti bukan operasi ya Bu ya? Iya, bukan operasi, tapi tindakannya steril. Oke. Jadi harus di kamar operasi dan Oh. satu lagi sakit, harus dibius. Oh. Nah, sakit itu panas banget. Oke, siap. Artinya yang memang masih pure di sini tuh 4 orang Bu ya? 4 orang yang dirawat di nanti kalau bapak-bapak mau lihat di Melati 4. Oh. Sudah tadi mungkin ya dikunjungi. Saya udah dong. Siap. Iya. Nah, beberapa informasi ini salah satunya untuk foto-fotonya emang agak mengerikan sih. Iya. Udah dapet ya? Udah dapat ya. Udah dapet ya. Mungkin mau bisa dijelasin secara detail mungkin untuk luka yang paling kata Ibu tadi ngeri itu apa sih Bu mungkin Bu? Mungkin kalau kata Ibu. Mengenai jaringan lunak. Oke. Seperti mata. Nah, mata dalam posisi terbuka kena air keras kan saya kurang yakin mudah-mudahan tidak terkena ya. Saya maksudnya sempat berkedip lah gini sehingga tidak masuk ke matanya. Oh, itu yang memang sangat berbahaya Bu ya? Ya, berbahaya. Bisa menimbulkan kebutaan ya dok ya. Betul. Atau mungkin karena kalau ceritanya kan ada juga semacam pertikaiannya, mungkin ada yang teriak misalnya A gitu bisa masuk ke mulut. Nah itu untuk bibir, lidah dan ke belakangnya itu juga termasuk jaringan yang lunak itu berbahaya. Rentan banget ya Bu ya? Rentan. Dan untuk infeksinya juga cepet itu untuk yang lunak. Karena jaringan lunak ya Bu ya? Ya, mata, mulut, itu lidah, bibir ini, kemudian kalau telinga, kalau wanita kosmetik itu muka, lalu leher sama ini, tangan, kaki. Nah itu ya berbahaya tapi tidak sebahaya yang jaringan lunak.